Kakak di sini sekarang. Kamu tidak sendiri lagi. Kakak kemana saja? Kak, aku kangen sekali. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang gadis kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Hari-harinya menjadi sepi. Langkahnya kehilangan arah. Dan doa-doanya hanya berisi satu harapan. Agar orang itu kembali. Itulah yang dirasakan Laras. Gadis pemulung berusia 19 tahun yang hidup sederhana dan penuh rindu sejak kakaknya, Revan, hilang 1 tahun lalu. Hingga suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kayunya. Dan keluar seorang pria yang wajahnya sama persis dengan Revan. Senyumnya, tatapannya, dan cara ia memanggil nama Laras. Semuanya terasa seperti keajaiban yang turun dari langit. Tanpa ia tahu, keajaiban itu akan membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di gang kecil tempat Laras tinggal terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan liar yang tumbuh tak beraturan di pinggir jalan sempit itu. Sinar matahari belum menembus betul, hanya garis-garis tipis cahaya yang masuk melalui celah seng rumah-rumah reot, membuat semua tampak seperti dunia yang masih mengantuk. Di dalam rumah kayu berukuran 3 kali 4 meter itu, Laras terbangun perlahan. Ia berusia 19 tahun, namun kehidupan membuat wajahnya tampak jauh lebih dewasa. Ia bangun bukan karena segar, tapi karena kebiasaan. Setiap hari ia terjaga di waktu yang sama, seolah tubuhnya sudah mengingat sendiri jam berapa ia harus mulai bertahan hidup. Ia mengusap matanya yang masih terasa berat. Rambutnya yang panjang berantakan, sebagian menempel di pipi. Dari celah dinding, angin lembab masuk dan membuat kulitnya terasa dingin. Tetapi yang paling terasa justru sunyi. Sunyi yang khas, sunyi yang membuat dadanya terasa kosong. Laras bangkit perlahan. Kasur tipis yang ia gunakan mengeluarkan bunyi gesekan kain ketika ia duduk. Di samping kasur, ada sebuah rak kecil dari kayu lapuk. Di rak itu berdiri sebuah bingkai foto murah. Warnanya sudah memudar, tapi isinya selalu membuat Laras tersenyum meski hatinya terasa sakit. Foto itu memperlihatkan 2 wajah. Seorang anak laki-laki berusia awal 20 tahun dengan senyum cerah dan seorang gadis kecil yang menempel di lengannya sambil tertawa. Revan dan Laras. Kakak dan adik yang dulu selalu menempel satu sama lain. Sepasang anak yatim yang saling menjaga dalam kemiskinan. Kini hanya tinggal Laras. Ia meraih bingkai itu, menatap wajah kakaknya lama sekali seakan berharap dari tatapan itu muncul keajaiban. Kak, hari ini aku berangkat dulu. Semoga kamu baik di sana. Ia menunduk sejenak. Suaranya hampir tak terdengar. Ia tidak pernah tahu di mana Revan berada. Apakah ia aman, apakah ia makan, atau apakah ia masih hidup. Sudah setahun ia menghilang tanpa kabar. Tapi Laras tidak pernah berhenti mencari atau berhenti berharap. Setelah itu, ia menggulung rambutnya ke belakang, mengencangkan ikatannya, dan berdiri. Tubuhnya kurus, tetapi gerakannya cekatan. Ia mengambil kaos lusuh yang digantung di paku, menyarungkan celana panjang yang warnanya sudah nyaris tidak jelas, lalu menyiapkan karung putih besar dan keranjang dorong besinya yang berderit setiap kali dipindahkan. Keranjang itu adalah temannya bekerja. Teman yang menemani sejak Revan pergi. Laras mendorong keranjang itu keluar dari rumah. Udara pagi menyapa wajahnya dengan dingin yang menggigit. Di gang kecil itu, beberapa orang sudah mulai beraktivitas. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, anak-anak yang masih setengah mengantuk berjalan menuju sekolah, dan penjual sayur yang baru saja lewat sambil meneriakkan dagangannya. Ibu warung yang berada 3 rumah dari tempat Laras tinggal melihatnya lewat.
Pagi, Ras. Pagi, Bu. Sudah sarapan? Laras tersenyum tipis. Belum, Bu. Nanti habis kerja. Ibu warung itu menghela napas kecil, lalu mengambil sepotong roti goreng dan membungkusnya. Nih, makan dulu. Jangan kerja dengan perut kosong. Laras menerimanya dengan dua tangan, menahan air mata yang tiba-tiba ingin keluar. Terima kasih, Bu. Ia melanjutkan perjalanan tanpa berkata banyak. Kebaikan kecil seperti itu sering terasa seperti cahaya dalam gelap yang panjang. Di ujung gang, jalan raya mulai ramai. Kendaraan berlalu lalang, dan suara klakson terdengar bersahutan seperti biasa. Laras terbiasa berjalan menyusuri pinggir jalan, memungut botol plastik, kaleng, kardus, dan apapun yang bisa ia jual. Namun di setiap langkah, bayangan masa lalu selalu mengikuti. Bayangan saat Revan berjalan di belakangnya sambil bercanda, memegang pundaknya sambil berkata bahwa suatu hari hidup mereka pasti berubah. Revan selalu optimis, selalu ceria, meski hidup begitu keras pada mereka. Tapi malam ketika ia pergi, Revan terlihat berbeda. Ada sesuatu di matanya, seperti sebuah keputusan berat yang ia ambil sendirian. Kak, kerja apa? Kerjaan bagus. Kalau aku berhasil, kita tidak perlu memulung lagi. Kerja apa? Revan hanya tersenyum dan merapikan tas kecilnya. Nanti kalau semuanya sudah baik, aku cerita. Kamu jaga rumah ya. Laras merasakan tatapan itu setiap kali ia memulung. Tatapan yang lembut, tapi menyimpan sesuatu yang tak pernah ia mengerti. Pagi berganti menjelang siang. Laras sudah mengumpulkan cukup banyak barang. Ia menjualnya ke pengepul langganan, seorang pria tua berkepala botak yang tidak pernah banyak bicara. Beratnya lumayan. Ini uangmu. Laras menerima beberapa lembar uang lusuh. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras, sedikit minyak, dan mungkin tempe untuk makan malam nanti. Langkah pulangnya lebih pelan. Bukan karena lelah saja, tapi karena hatinya kembali dipenuhi perasaan hampa yang sama. Rasa hampa yang selalu ia rasakan ketika hari mulai menurun dan bayang-bayang mulai memanjang di jalanan. Saat ia tiba di gang rumahnya, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Udara sore membawa bau gorengan dan suara anak-anak yang bermain ke sana kemari. Semua tampak normal. Semua tampak seperti hari-hari sebelumnya. Namun begitu Laras meletakkan keranjangnya di depan rumah, sebuah perasaan aneh merayap di punggungnya. Sebuah firasat yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Ia duduk sebentar di ambang pintu, mencoba menenangkan diri, lalu masuk untuk menyalakan kompor kecil dan menanak nasi. Sementara air di panci mulai menghangat, ia duduk kembali di depan pintu rumah. Dan tiba-tiba suara itu datang. Suara yang tidak seharusnya ada di gang sekecil itu. Suara mesin mobil mewah. Bukan motor, bukan gerobak, bukan becak. Mobil. Mobil hitam mengkilap perlahan masuk ke gang sempit itu. Lampu depannya memotong kegelapan sore, membuat rumah-rumah reot itu tampak seperti disinari panggung pertunjukan. Tetangga mulai keluar satu persatu. Ada yang mengintip dari jendela. Ada yang berdiri dengan tangan bersedekap. Bahkan anak kecil yang tadi bermain langsung berhenti, terdiam, menonton dengan mata bulat. Mobil itu berhenti, tepat di depan rumah Laras. Lampu depannya tetap menyala, menerangi wajah Laras yang terpaku. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Pintu mobil perlahan terbuka. Seseorang turun. Seorang pria muda, tinggi. Wajahnya tertutup bayangan sebelum akhirnya cahaya lampu menyingkapkannya sedikit demi sedikit. Laras merasa dunia berhenti berputar. Ia mengenal wajah itu. Ia kenal bentuk rahang itu. Ia kenal sorot mata itu. Ia kenal garis bibir itu. Hatinya mencelos sangat dalam. Tubuhnya gemetar. Pria itu menutup pintu mobil. Langkahnya mantap. Tidak ragu sedikit pun. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan semakin membuat dada Laras sakit sekaligus bergetar tak percaya. Ketika pria itu berdiri tepat di depan rumahnya,
Sinar lampu menyingkapkan seluruh wajahnya dengan jelas. Dan Laras hampir tidak mampu berdiri. Wajah itu adalah wajah kakaknya. Evan. Tatapan itu. Bahkan lekukan kecil di sudut bibirnya. Semuanya seperti Revan. Semuanya persis seperti kakaknya. Laras berdiri mematung. Tangannya menggenggam kusen pintu. Jemarinya kaku seakan tertancap ke kayu. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga ketika pria itu berdiri semakin dekat. Namun ada sesuatu yang membuat tengkuk Laras terasa dingin. Sesuatu yang tipis, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat nalurinya sedikit berontak. Pria itu tersenyum. Senyum yang hangat, lembut, dan sangat familiar. Ras. Satu kata itu saja sudah cukup untuk membuat air mata Laras pecah. Matanya langsung basah. Dadanya serasa berlubang, dan napasnya patah-patah. Ia melangkah maju tanpa sadar. Kerongkongannya panas. Perasaannya seperti diaduk ribuan kali. Pria itu membuka tangannya, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Laras berlari ke arahnya. Ia memeluk pria itu sekuat yang ia bisa. Ia menangis keras, tanpa malu, tanpa menahan apapun. Kakak, kakak. Kakak kemana saja? Kak, aku kangen sekali. Suara Laras pecah, parau, bergetar di bahu pria itu. Pria itu memeluknya balik. Pelukannya hangat, stabil, dan penuh ketenangan. Tangannya menyentuh rambut Laras, menepuk kepala gadis itu seperti dulu Revan selalu lakukan ketika Laras menangis ketakutan saat hujan badai. Maaf, Ras, maaf aku lama sekali, ucapnya pelan. Tetangga mulai berbisik-bisik, sebagian tampak tersentuh, sebagian saling bertanya sampai kapan pemuda itu akan pulang, tapi tidak satu pun yang berani mendekat. Laras melepas pelukannya pelan-pelan, menatap wajah pria itu dari jarak 1 langkah saja. Matanya belum kering. Ia mengusap pipinya, masih tidak percaya apa yang sedang ia lihat. Kak, ini beneran Kak Revan. Pria itu mengangguk, menatapnya lembut. Iya, Ras. Ini aku, kakakmu. Kaki Laras langsung lemas. Jika saja pria itu tidak memegang lengannya, mungkin ia sudah jatuh. Masuklah, ucap pria itu, mengarahkan Laras kembali ke dalam rumah. Aku ceritakan nanti ya. Sekarang kamu duduk dulu. Laras hanya mengangguk, meski pikirannya masih kabur, masih seperti mimpi yang terlalu nyata. Ia membawa pria itu masuk, dan gang kecil itu mendadak diramaikan suara pintu yang ditutup pelan oleh warga yang buru-buru kembali ke dalam rumah mereka masing-masing. Begitu pintu rumah Laras tertutup, keheningan masuk bersama mereka. Rumah kecil itu hanya diterangi satu lampu pijar yang redup. Bau kayu lembab bercampur dengan aroma nasi yang sedang dimasak di kompor kecil. Suara tikus kecil terdengar sesekali dari sudut ruangan. Pria itu duduk di lantai. Laras berlutut di depannya, masih memandangi wajah itu tanpa berkedip. Ia meraih tangan pria itu, menggenggamnya erat, seakan takut sosok yang ia lihat ini akan menghilang jika ia lepas sebentar saja. Kak, apa yang terjadi? Kenapa kakak bisa hilang selama ini? Pria itu tersenyum samar, bukan senyum lebar seperti dulu Revan selalu tunjukkan. Senyumnya tenang. Mungkin terlalu tenang untuk seseorang yang kembali setelah menghilang selama setahun penuh. Aku kerja jauh, Ras. Aku berusaha memperbaiki hidup kita. Banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan dulu. Tapi sekarang aku pulang untuk kamu. Laras mengangguk cepat. Tidak mempertanyakan lebih jauh karena hatinya tenggelam dalam rasa bahagia yang menelan segalanya. Air matanya masih mengalir, tapi perlahan berubah menjadi tangis lega. Kak, aku kira Kak Revan. Aku kira kakak. Ia tidak bisa melanjutkan. Suaranya tenggelam oleh isakan. Pria itu menyentuh puncak kepalanya, seperti dulu Revan selalu lakukan. Kakak di sini sekarang. Kamu tidak sendiri lagi. Kata-kata itu masuk ke hati Laras seperti hujan setelah kemarau panjang. Ia menggigit bibir, menahan isakan, lalu menunduk. Namun dalam ketenangan yang hangat itu, ada satu hal kecil yang tiba-tiba menangkap perhatian Laras. Satu hal yang membuat senyum di wajahnya sedikit goyah. Tangan pria itu.
Ada bekas luka panjang di sana. Bekas yang dalam dan baru, hampir seperti sayatan benda tajam. Revan tidak pernah punya luka seperti itu. Setidaknya tidak sebelum ia menghilang. Laras menatapnya pelan. "Kak, tangan kakak kenapa?" Pria itu terdiam sepersekian detik. Sangat singkat. Mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi Laras melihatnya. Ada ketegangan yang muncul di mata pria itu. Hanya sebentar. Lalu ia tersenyum lagi. "Kecelakaan kecil, Ras. Tidak apa-apa." Laras mengangguk pelan. Walaupun rasa aneh di dadanya tadi belum sepenuhnya hilang. Ia mencoba mengabaikannya. Ia ingin percaya. Ia sudah terlalu lama sendirian untuk mulai meragukan sesuatu yang terlihat seperti keajaiban. Pria itu bangun dan mengelus rambut Laras. "Kemasi barangmu, Ras. Aku tidak mau kamu tinggal sendirian lagi di tempat seperti ini. Mulai sekarang kamu ikut aku." Kakak punya tempat tinggal baru." Pria itu mengangguk. "Ada apartemen. Biar kamu hidup nyaman. Biar kamu tidak perlu bangun pagi dan mendorong keranjang besi itu lagi." Laras mematung. Hatinya seperti ingin meledak bahagia. Tapi di tengah rasa bahagia itu, ada sedikit getaran halus yang membuat kepalanya berputar. Antara harapan dan ketidakpercayaan. Namun ia tidak sempat berpikir lebih jauh ketika pria itu menyentuh lagi kepalanya. Lembut dan penuh kehangatan. "Aku kerja keras selama setahun untuk bisa membawa kamu pergi dari tempat ini." Kata-kata itu membuat Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangisnya kembali pecah. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia bangkit, memeluk pria itu lagi. "Kak, aku kangen banget." Pria itu tidak membalas dengan kata apapun. Ia hanya memeluk balik. Tapi ada sesuatu pada cara ia memeluk Laras kali ini. Bukan hangat seperti tadi. Pelukannya kuat, tapi tidak sepenuhnya sama dengan pelukan Revan yang dulu sering menenangkan Laras ketika ia takut. Pelukan itu terasa seperti pelukan seseorang yang sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang dipendam. Namun Laras tidak bisa membedakannya. Ia terlalu bahagia untuk memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin penting. Ia hanya memeluk lebih erat. Setelah beberapa detik, pria itu melepaskan pelukan dan berkata, "Kita pergi besok pagi. Kamu istirahat sekarang." Laras mengangguk tanpa ragu. Namun saat ia berpaling, hendak merapikan barang-barangnya, ia tidak menyadari satu hal penting. Tatapan pria itu berubah. Ada sesuatu di mata pria itu yang tidak muncul saat ia memeluk Laras. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tidak pernah dimiliki Revan. Sesuatu yang tidak pantas ada di mata seorang kakak yang kembali setelah lama hilang. Tatapan itu terhapus seketika ketika Laras menoleh kembali, tersenyum polos. Pria itu membalas senyumnya. Senyuman yang hangat di luar, namun terasa kosong di dalam. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Sinar matahari yang menyelinap melalui sela-sela dinding rumah kayu kecil itu mengenai wajah Laras, membuatnya terbangun dengan debaran yang belum mereda sejak semalam. Perasaannya campur aduk antara bahagia, gugup, dan sedikit takut. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah kakaknya itu muncul jelas sekali di dalam kepala. Ia bangun, merapikan rambutnya yang kusut, lalu mencuci muka dengan air dingin dari ember. Dinginnya membuat kulitnya sedikit sakit, namun ia tidak mengeluh. Ia terbiasa. Yang belum terbiasa adalah kenyataan bahwa hari ini ia akan pergi dari rumah kecil yang selama ini menjadi satu-satunya tempat yang ia miliki bersama Revan dulu dan sejak Revan menghilang. Sambil menatap ruangan yang sederhana itu, Laras mencoba menahan rasa haru. Rumah kecil ini penuh kenangan. Di sudut ruangan, ada bekas tanda pensil yang dulu dibuat Revan untuk mengukur tinggi badan mereka setiap tahun. Di atas meja reot, ada cangkir kecil yang selalu digunakan Revan untuk minum teh hitam. Di ambang pintu, ada noda hitam samar bekas lengan Revan ketika ia pernah jatuh tergelincir saat hujan deras. Semua itu seperti jejak yang tidak ingin hilang. Namun ia tahu, ketika pintu ini tertutup nanti, ia mungkin tidak akan kembali. Pria itu mengetuk pintu dari luar.
Ras, kamu sudah siap? Suara itu. Suara Revan. Laras menelan ludah, lalu membuka pintu. Pria itu berdiri dengan pakaian bersih, rambut rapi, dan wajah segar seolah ia telah mandi sejak subuh. Ia tersenyum hangat. Ayo, kita pergi. Laras mengangguk. Ia mengambil karung putih kosongnya, hendak membuangnya atau membawa sekalian. Namun pria itu langsung menghentikan. Tidak perlu bawa itu. Hidupmu yang seperti itu sudah selesai. Nada suaranya lembut, tetapi ada tekanan yang membuat Laras berhenti tanpa protes. Laras menoleh sekali lagi ke dalam rumah sebelum menutup pintu. Ia memejamkan mata sebentar. Selamat tinggal, bisiknya kepada kenangan. Mereka berjalan keluar dari gang kecil itu. Para tetangga memperhatikan diam-diam dari balik pintu. Beberapa ibu-ibu bergumam pelan. Sebagian anak kecil berlari mengejar mobil hitam itu, tertawa karena jarang melihat kendaraan sebagus itu di kampung mereka. Pria itu membukakan pintu mobil. Masuk. Laras ragu sejenak. Ia belum pernah naik mobil sebelumnya. Kursi empuk itu terasa terlalu mewah untuk tubuhnya yang terbiasa bersandar pada kasur tipis atau lantai kayu keras. Ia duduk pelan-pelan, takut meninggalkan noda pada jok yang bersih mengkilap. Mobil melaju perlahan meninggalkan gang kecil itu. Laras menempelkan keningnya ke kaca jendela, menatap rumah-rumah kecil yang semakin menjauh. Rasanya seperti meninggalkan seluruh hidupnya. Namun ketika gang itu benar-benar hilang dari pandangan, pria itu tiba-tiba menoleh. Kamu aman sekarang, Ras. Tidak perlu khawatir apapun. Laras mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti apa maksudnya. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti memasuki dunia lain. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalanan ramai dengan kendaraan, dan orang-orang berjalan cepat tanpa sempat saling menyapa. Bagi Laras yang hidup di gang kecil, semuanya terasa asing. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi berwarna putih dengan kaca jernih yang memantulkan sinar matahari. Petugas keamanan di pintu depan langsung memberi salam sopan kepada pria itu, seolah sudah mengenalnya. Silakan masuk, Pak. Laras memandang pria itu. Pak. Sebutan itu membuat dadanya sedikit bergetar. Namun ia tidak mengatakannya. Lift terbuka dan mereka masuk. Laras memegang ujung bajunya sendiri. Merasa canggung berada di tempat yang begitu bersih dan mewah. Lift bergerak naik dengan cepat, membuat perutnya sedikit berputar. Lantai 23, kata pria itu. Ketika pintu lift terbuka, lorong itu terasa sunyi. Lantainya mengkilap seperti cermin, lampunya putih bersih, dan dindingnya dipenuhi bingkai gambar abstrak mahal. Pria itu berhenti di depan sebuah pintu apartemen besar, menggeser kartu akses, lalu membukanya. Masuk, Ras. Laras melangkah pelan. Begitu masuk, ia terpaku. Apartemen itu sangat luas. Jauh lebih luas dari rumah kecilnya. Lantainya bersih, dindingnya putih terang. Perabotannya minimalis tetapi terlihat mahal. Ada sofa besar, meja makan, lemari kaca, televisi besar, dan aroma lilin wangi lembut yang mengisi ruangan. Rasanya tidak nyata. Ini tempat kakak tinggal. Iya, kamu tinggal di sini sekarang. Laras mengangguk pelan, namun perasaannya mulai aneh. Tempat ini terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu kosong. Tidak ada barang pribadi, tidak ada foto, tidak ada baju berserakan. Tidak ada jejak seseorang yang tinggal di sini selama 1 tahun penuh. Seolah apartemen ini baru saja ditempati. Pria itu melihat wajah Laras. Ada apa? Tidak, hanya kagum. Tempatnya besar sekali. Pria itu tersenyum. Aku kerja keras untuk ini. Laras membalas senyuman itu, meski hatinya masih diselimuti rasa yang sulit dijelaskan. Pria itu lalu masuk ke kamar utama. Kamu bersihkan badan. Aku siapkan makanan. Laras mengangguk. Ia masuk ke kamar mandinya sendiri dan melihat cermin besar yang memantulkan tubuhnya yang kurus, kusam, dan tidak sejalan dengan tempat ini. Ia mencuci wajahnya perlahan, membiarkan air mengalir melewati pipi dan dagunya. Baru beberapa menit ia membersihkan diri,
Terdengar suara piring dari luar. Laras keluar. Meja makan sudah tertata rapi. Ada sop ayam, sayur bening, dan sepiring nasi hangat. Itu buat kamu. Makanlah. Laras duduk dengan gugup. Terima kasih, Kak. Tapi sebelum ia menyuap makanannya, ada satu hal yang membuatnya berhenti. Pria itu tidak makan apapun. Ia hanya duduk memperhatikan Laras. Kak, tidak makan. Belum lapar. Nada suaranya datar. Terlalu datar untuk seseorang yang katanya baru bertemu kembali dengan adiknya setelah setahun menghilang. Laras menelan ludah, mengambil sendok, dan makan perlahan. Sopnya enak, lembut di lidah, tetapi rasa gugup membuat perutnya terasa sempit. Setelah beberapa suapan, ia memberanikan diri bertanya. Kak, teman-teman kakak yang dulu, apa mereka masih ada? Pria itu berhenti. Gerakannya membeku. Hanya sebentar. Sangat singkat. Tentu. Revan dulu selalu akan menjawab panjang lebar. Ia akan cerita tentang setiap temannya, kelakuan mereka, atau lelucon yang sering mereka buat. Tapi pria ini hanya menjawab satu kata. Tentu. Seperti tidak peduli. Laras merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Ia melanjutkan makan, tetapi matanya tak lepas dari pria itu. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Seolah pria ini benar-benar mirip. Tapi tidak sama. Setelah beberapa menit, pria itu bangkit. Kamu istirahat. Aku keluar sebentar. Kemana, Kak? Pria itu tersenyum tipis. Ada urusan. Ia mengambil ponsel dari saku celananya lalu pergi, menutup pintu apartemen dengan tenang. Laras duduk sendirian di ruang makan. Apartemen itu terasa 3 kali lebih sepi ketika pria itu tidak ada. Heningnya seperti ruangan kosong yang menelan suara apapun. Ia kembali memandang meja makan. Kemudian sofa. Kemudian dapur. Lalu ke seluruh ruangan. Dan satu hal sangat jelas. Ada terlalu banyak hal yang tidak menunjukkan bahwa pria itu benar-benar tinggal di sini. Tidak ada baju di kursi. Tidak ada gelas bekas minum. Tidak ada handuk menggantung. Tidak ada sepatu lebih dari 1 pasang. Apartemen itu terlalu rapi. Terlalu bersih. Terlalu sepi. Pagi pertama di apartemen itu terasa seperti bangun di dunia yang berbeda. Ketika Laras membuka matanya, ia melihat langit melalui kaca jendela besar yang bersih dan jernih. Cahaya matahari pagi menyelinap lembut, membuat ruangan terasa hangat. Aroma wangi sabun dan roti panggang memenuhi udara. Mencoba mengisi pikirannya dengan energi positif, melupakan kejadian kemarin. Laras harusnya senang. Kakaknya yang telah ditunggu-tunggu akhirnya kembali pulang. Ini yang telah dinantikannya selama setahun. Ia butuh beberapa detik untuk mengingat bahwa ini bukan mimpi. Ia benar-benar berada di apartemen besar. Tidur di kasur empuk yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidup. Dan di meja makan sana, pria itu, dengan wajah yang sangat mirip Revan, sedang menyiapkan sarapan. Pagi, Ras. Suara itu begitu akrab, membuat Laras otomatis memanggilnya dengan nama yang selama setahun ia rindukan. Kak. Ia menatapnya lama. Perasaannya seperti diisi ulang dengan harapan baru. Pria itu tersenyum, menggeser piring berisi roti panggang dan telur ke arah Laras. Makan yang banyak. Kamu kurus sekali. Nada suaranya lembut, hampir persis seperti cara Revan menegurnya dulu. Laras tersenyum malu, mengambil garpu, dan mulai makan perlahan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia makan tanpa harus menghitung uang, tanpa harus menahan diri, tanpa takut besok tidak punya apa-apa. Setelah sarapan, pria itu berdiri sambil mengambil kunci mobil. Ayo, kita beli barang-barangmu. Semua barang Laras sudah ada kok, Kak. Pria itu tertawa pelan. Tawanya lembut, tidak keras, tapi cukup untuk membuat Laras mengenang Revan yang dulu sering menertawakan dirinya ketika ia bicara dengan polos. Ras, barangmu cuma beberapa baju. Kamu butuh banyak hal baru. Laras menunduk malu, tetapi matanya berbinar. Ia merasa dihargai, diperhatikan, diperlakukan seperti adik yang disayang.
Mereka turun bersama. Lift berbunyi lembut, tidak berisik. Dunia di luar apartemen tampak seperti dunia yang berbeda. Bersih, mewah, dan jauh dari gang kecil tempat Laras tinggal selama ini. Di perjalanan menuju pusat perbelanjaan, pria itu banyak bertanya, "Kamu masih suka warna biru?" "Iya, Kak." Masih suka minum teh manis sebelum tidur?" Laras tersenyum. Terasa hangat sekali. Kak Revan ingat. Padahal sudah lama. Pria itu hanya menoleh sebentar dengan tatapan lembut. Seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya yang tidak ia ucapkan. Hari itu menjadi hari terindah dalam hidup Laras. Mereka masuk toko pakaian, dan pria itu menyuruh Laras mencoba beberapa baju baru. Laras memilih dengan hati-hati karena ia tidak biasa berada di tempat seperti itu. Tetapi pria itu selalu menenangkan. "Ambil yang kamu suka. Tidak usah takut." Laras akhirnya memilih beberapa tunik sederhana, celana longgar, dan pakaian tidur yang lembut. Ia memegang tas belanja itu dengan hati yang bergetar penuh syukur. Setelah itu mereka ke pasar swalayan besar. Tempatnya dingin, bersih, dan penuh cahaya. Rak-raknya dipenuhi makanan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan ketika menjadi pemulung. "Ambil apapun yang kamu mau. Kita isi kulkas." "Beneran, Kak?" "Iya. Kamu adik Kakak." Kalimat itu membuat dada Laras terasa penuh. Seperti ada air hangat mengalir di hatinya. Ia mengambil telur, sayur, buah, roti, susu, dan bumbu dapur. Namun ia tetap berhati-hati. Tidak berani mengambil terlalu banyak. Sesekali ia menoleh ke arah kakaknya, memastikan tidak keberatan. Pria itu hanya mengangguk lembut, seperti mempersilakan semuanya. Saat mereka pulang, mobil penuh dengan belanjaan. Apartemen terasa lebih hidup ketika semua itu ditata di dapur. Ada suara plastik, suara kulkas terbuka, suara tawa kecil Laras ketika ia memasukkan buah ke dalam wadah. Hidup terasa indah. Terlalu indah. Hari-hari berikutnya berlangsung mirip seperti itu. Setiap pagi, pria itu membuatkan sarapan. Setiap sore, mereka memasak bersama. Pria itu bercerita sedikit tentang pekerjaannya, walau tidak pernah detail. Tetapi Laras tidak mempermasalahkan itu. Ia merasa dicintai lagi. Ia merasa pulang. 3 hari berlalu, dan Laras semakin yakin pria itu adalah Revan. Semua kebiasaan kecilnya begitu mirip. Cara ia menepuk kepala Laras. Cara ia menyebut nama Laras dengan nada tertentu. Cara ia berdiri sambil menyilangkan tangan. Bahkan cara ia bersin pun sama. Namun, di hari keempat, sesuatu mulai terasa ganjil. Saat mereka memasak sore itu, Laras memotong cabai rawit untuk sambal. Ia menawarkan piring kecil berisi sambal segar itu kepada pria itu. "Kak, coba ini. Sambal yang kakak suka." Pria itu berhenti sejenak. Tatapannya berubah sangat tipis. "Aku tidak terlalu suka pedas." Laras tersenyum, tidak mengerti. "Kak Revan suka banget pedas. Dulu kakak bisa makan cabai mentah." Pria itu terdiam sepersekian detik sebelum tersenyum kembali. "Itu sudah berubah, Ras." Jawaban yang terdengar biasa. Namun bagi Laras, ada sesuatu pada cara ia mengatakannya. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu siap, terlalu datar. Laras hanya mengangguk, tidak mau berpikir buruk. Ia menelan rasa aneh itu. Malamnya, mereka duduk di depan televisi menonton acara komedi. Cahaya biru televisi menerangi wajah pria itu. Laras memandangnya lama. Ia memperhatikan cara pria itu tertawa. Mimik bibirnya. Cara matanya menatap layar. Gerak tangan ketika ia mengambil gelas minum. Semuanya mirip Revan. Namun ada bagian kecil, sangat kecil, yang berbeda. Revan dulu selalu menyipitkan mata ketika tertawa. Pria ini tidak. Revan dulu suka menggerakkan kaki ketika duduk lama. Pria ini duduk tegak, tenang, dan stabil. Revan selalu lupa di mana ia meletakkan barang. Pria ini tidak pernah terlihat lengah. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu membuat hati Laras bergetar sedikit. Hanya sedikit.
Belum besar. Belum menakutkan. Tetapi cukup untuk membuatnya bertanya dalam hati. Apakah kakak masih sama? Namun ia menutup pertanyaan itu rapat-rapat. Ia tidak ingin merusak kebahagiaannya yang baru saja ia dapatkan. Selama beberapa hari itu, hidupnya terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dilepas. Ia makan enak, tidur nyenyak, tertawa bersama, dan merasa aman untuk pertama kalinya setelah 1 tahun penuh kehilangan. Namun di balik kenyamanan itu, di balik semua perhatian, di balik semua senyuman, ada garis tipis yang mulai retak. Laras melihat retaknya. Hanya tidak tahu bahwa retakan itu akan semakin besar. Sudah hampir 1 minggu Laras tinggal di apartemen itu. Setiap hari terasa seperti hari yang ia impikan sejak kecil. Tidak ada lagi bau sampah, tidak ada lagi suara keranjang besi berderit, tidak ada lagi rasa takut tidur sendirian di malam hari. Apartemen itu bersih, hangat, dan selalu penuh cahaya setiap pagi. Hidupnya berubah cepat, bahkan terlalu cepat. Pria itu, yang ia panggil Kak Revan, selalu ada di sana. Membuatkan teh hangat setiap pagi, menanyakan apa yang Laras ingin makan, membawa Laras belanja kebutuhan, dan bahkan mengajaknya berjalan-jalan ke taman kota yang dipenuhi bunga. Untuk Laras, yang dulu bahkan membeli beras saja harus menunggu uang dari penjualan sampah, semua itu terasa seperti mukjizat. Namun seperti air yang tenang tetapi menyimpan arus di bawahnya, kebahagiaan itu mulai menunjukkan hal-hal yang tidak sepenuhnya cocok. Pagi itu, Laras terbangun oleh suara sendok yang bersentuhan dengan gelas. Ketika ia keluar kamar, aroma telur mata sapi menyeruak dari dapur. Pria itu sedang memegang spatula dengan posisi yang sangat familiar. "Kamu bangun. Sarapan sudah siap." Laras tersenyum. "Kakak bangun pagi sekali." "Aku sudah terbiasa." Ia menaruh piring di meja makan, lalu duduk di seberang Laras. Laras melihat piring pria itu. "Kosong." "Kak, kakak tidak makan." "Aku sudah makan tadi." Laras mengangguk. Meski sejak hari pertama ia belum pernah melihat pria itu benar-benar makan di hadapannya lebih dari 1 atau 2 suap. Ia menganggap itu hal kecil dan tidak terlalu dipikirkan. Setelah sarapan, mereka pergi ke toko alat rumah tangga untuk membeli beberapa kebutuhan Laras. Pria itu selalu menawarkan yang terbaik. "Kalau kamu mau yang warna merah juga boleh. Pilih saja. Tapi yang ini cukup, Kak. Aku ingin yang terbaik buat kamu." Kalimat itu membuat hati Laras menghangat. Ia membalas dengan senyum kecil yang polos, tidak sadar bahwa pria itu memperhatikan senyuman itu terlalu lama, seolah sedang menghafalnya. Malamnya, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tengah. Televisi menyala menampilkan drama komedi yang ramai oleh suara tawa penonton. Laras tertawa kecil ketika melihat adegan lucu, lalu melirik pria itu. "Kak, dulu kakak suka banget sama acara komedi seperti ini kan?" "Masih," jawab pria itu cepat sekali. Tetapi Laras memperhatikan dengan saksama. Revan dulu selalu tertawa lepas ketika menonton acara seperti itu di TV tetangga, bahkan sampai mengeluarkan suara keras. Namun pria ini hanya tersenyum kecil. Tidak tertawa. Tidak benar-benar menikmati. Senyumnya tampak seperti senyum yang diberikan seseorang ketika mencoba menyesuaikan diri. Tetapi Laras menyangkal pikirannya. Mungkin Kak Revan sudah berubah. Banyak orang berubah setelah 1 tahun tidak bersama keluarga. Ia mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Beberapa hari berikutnya, mereka kembali belanja ke pasar swalayan. Laras ingin membuatkan makanan kesukaan Revan ketika masih kecil, yaitu mie goreng pedas dengan tambahan cabai rawit. Ia mengambil 5 cabai dan menunjukkannya ke pria itu sambil tertawa kecil. "Kak, dulu kakak bisa makan ini mentah. Dulu kakak bilang kalau makan pedas bikin kuat." Pria itu terdiam setengah detik. Sangat singkat. Tapi Laras melihatnya. Ia kemudian tersenyum lurus. "Mungkin aku sudah tidak kuat lagi pedas." Jawaban itu sederhana. Tetapi ada sesuatu pada nada suaranya yang membuat Laras mematung. Revan dulu suka sekali pedas. Sampai pernah menangis karena kepedasan namun tetap tertawa. Itu salah satu ciri khas Revan.
Laras tidak ingin mempermasalahkan hal kecil itu. Ia mengangguk, meski suara kecil dalam hatinya mulai berbicara. Kenapa kakak tidak suka pedas lagi? Namun ia diam. Pada hari ke-6, Laras duduk di ruang tengah sambil melipat baju-baju baru yang ia beli. Pria itu duduk di sofa sambil membaca majalah. Laras melipat perlahan sambil memandang pria itu dari ekor mata. Cara dia duduk tegak. Cara dia menatap halaman. Cara dia menarik napas panjang. Semuanya terlihat seperti seseorang yang benar-benar memiliki kebiasaan itu sejak dulu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan kembali melipat baju. Tetapi tangannya terhenti ketika ia melihat sebuah benda jatuh dari saku jaket pria itu yang tergantung di kursi makan. Sebuah kartu kecil berwarna abu-abu. Kartu akses gedung kantor. Ada nama yang tertulis. Bukan nama Revan. Nama itu membuat Laras menegang dalam sekejap. Ardian. Matanya melebar. Dadanya sesak. Termenung cukup lama. Pria itu, yang duduk hanya beberapa meter darinya, masih membaca majalah seolah tidak sadar. Laras menatap kartu akses itu sekali lagi. Ardian. Bukan Revan. Namun ia tidak langsung menuduh. Tidak langsung bertanya. Otaknya berusaha mencari alasan yang logis. Mungkin ini kartu pinjaman. Mungkin nama itu nama perusahaan. Mungkin Revan memakai nama orang lain untuk bekerja. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai alasan yang tidak kokoh sama sekali. Laras memungut kartu itu pelan-pelan dan meletakkannya kembali di tempatnya. Tidak ingin terlihat mengutak-atik barang kakaknya. Namun detik itu, bibirnya mengering. Ada rasa dingin yang perlahan merayap dari perut naik menuju dada. Perasaan yang tidak ia alami selama 6 hari belakangan. Perasaan seperti ada sesuatu yang sangat besar dan sangat penting, yang tidak diberitahu padanya. Sore itu, mereka memasak bersama lagi. Laras memotong bawang, sedangkan pria itu membuka nasi hangat. Laras tersenyum untuk mengusir rasa aneh tadi pagi. Kak, nanti malam kita makan sambal saja ya. Laras tidak peduli kakak makan atau tidak. Laras mau merasa seperti dulu waktu kita di rumah. Pria itu tersenyum singkat. Iya, Ras. Namun Laras melihat sesuatu di mata pria itu. Sekejap saja, seperti kilatan halus. Bukan senang, bukan rindu, bukan terharu, tapi bagian wajahnya menegang kecil. Laras berpura-pura tidak melihatnya. Setelah makan malam, pria itu pergi ke kamar. Katanya ingin mandi. Laras membereskan meja makan dan mencuci piring. Saat ia menutup pintu lemari dapur, ia melihat pantulan dirinya di permukaan lemari yang mengkilap. Namun di samping pantulan dirinya, ada pintu kamar pria itu. Pintu itu sedikit terbuka. Seakan tidak ditutup sempurna. Bukan bergerak, tidak bergoyang, tidak menakutkan. Hanya terbuka. Seperti mengundang rasa penasaran Laras. Ia menatap pintu itu lama, mengambil napas pelan, dan berkata dalam hati, ada sesuatu yang tidak cocok di sini. Itu pertama kalinya Laras mengakui hal itu kepada dirinya sendiri. Malam itu turun perlahan di atas kota seperti selimut besar yang meredam semua suara. Dari jendela apartemen lantai 10, cahaya lampu jalan terlihat seperti bintang-bintang kecil yang jatuh ke bumi. Angin lembut menyentuh kaca, menambah kesejukan ruangan. Laras berada di kamar, duduk bersila di atas ranjang dengan rambut basah setelah mandi. Ia baru selesai memakai lotion murah yang ia beli saat belanja bersama pria itu 2 hari lalu. Kamar itu hangat, rapi, dan jauh lebih nyaman dibandingkan bangunan triplek kecil yang dulu ia tinggali. Ia memandang gantungan pakaian di sebelah ranjang. Semua baju yang tergantung di sana adalah pemberian pria itu. Kemeja santai, kaos lembut, beberapa rok, dan jilbab polos warna pastel yang ia pilih sendiri saat mereka berbelanja di toko besar. Laras menyentuh kain-kain itu dengan senyum kecil. Hidupnya berubah sangat cepat. Dulu ia tidur dengan bau sampah di rambutnya. Kini ia tidur dengan aroma sabun yang lembut. Dulu ia makan nasi basi yang dihangatkan 3 kali. Kini ia makan ayam panggang, sayur segar, sup hangat. Dulu ia berjalan bersama karung, membawa rasa takut akan malam.
Kini ia berjalan ke dapur hanya untuk menghangatkan susu. Beberapa hari terakhir benar-benar membuatnya lupa bahwa dulu ia terbiasa hidup sangat keras. Pria yang mengaku sebagai Revan memperlakukannya seperti permata yang hilang dan akhirnya ditemukan kembali. Namun malam itu, sesuatu berubah. Laras belum mengantuk. Entah mengapa, pikirannya terasa penuh. Ia memeluk bantal kecil, lalu merebahkan badan. Lampu kamar dimatikan. Hanya lampu tidur kecil di pojok ruangan yang menyala samar. Lembut dan menenangkan. Perlahan kelopak matanya menutup. Beberapa menit berlalu seperti itu. Sampai satu suara membuatnya membuka mata. Suara pria itu. Pelan. Dan namun dingin. Berbeda dari nada hangat yang ia gunakan saat berbicara dengannya. Laras mengerjap. Kamar gelap selain cahaya dari lorong yang menyelinap melalui pintu. Ia menoleh ke sana. Jantungnya perlahan berdegup lebih cepat. Pria itu sedang bicara lewat telepon. Ia jarang mendengar pria itu berbicara dengan siapapun. Selama beberapa hari tinggal bersama, ia lebih sering sendiri atau menghabiskan waktu bersama Laras. Tidak banyak tanda ia memiliki pekerjaan besar seperti yang ia katakan. Tidak banyak telepon. Tidak banyak orang yang menghubunginya. Tetapi suara malam ini membuat Laras duduk pelan. Ia tidak ingin terlihat menguping. Jadi ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mendengarkan. Pria itu berada di ruang tengah, membelakangi kamarnya. Lampu ruang tengah sengaja diredupkan. Satu tangan memegang ponsel di telinga, tangan lainnya berada di pinggang. Bahunya tampak menegang. Laras menahan napas. Pada awalnya, ia hanya mendengar gumaman. Tidak jelas. Lalu kalimat itu terdengar sangat jelas. Belum. Satu kata, namun tajam. Laras menundukkan kepala sedikit agar bisa mendengar tanpa membuat suara. Dia masih percaya kalau aku kakaknya. Laras seketika membeku. Kata-kata itu seperti merobek dinding tipis yang selama ini melindungi keyakinannya. Kata-kata itu membuat tubuhnya kaku, matanya membesar, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Masih percaya. Kalau aku kakaknya. Apa maksudnya? Apa artinya masih percaya? Mengapa ia mengatakannya dengan nada seolah sedang menyembunyikan sesuatu? Pria itu diam sebentar, mendengarkan sesuatu dari lawan bicara di telepon, lalu berkata lagi. Tenang. Semua berjalan seperti seharusnya. Nadanya datar. Tidak hangat. Tidak seperti Revan. Ia menunduk sedikit. Suaranya lebih rendah tetapi Laras masih mendengar. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan ganggu dulu. Selama dia percaya, semuanya aman. Aman. Kata itu menampar benak Laras. Pria itu menghela napas berat, lalu mengakhiri percakapan. Ya, nanti aku kabari. Jangan telepon malam begini lagi. Ia menurunkan ponsel, menutup mata sebentar, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Laras segera menutup pintu kamarnya kembali, perlahan, memastikan tidak berbunyi. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa seluruh tubuhnya ikut bergetar. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut. Dadanya naik turun tak beraturan. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahan. Ia ingin berpikir bahwa ia salah dengar. Mungkin pria itu bicara tentang orang lain. Mungkin itu bukan pembicaraan tentang dirinya. Tetapi suara itu terngiang lagi di kepalanya. Dia masih percaya kalau aku kakaknya. Ia memeluk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sangat tidak benar. Ada hal besar yang disembunyikan pria itu. Ada sesuatu yang ia takutkan untuk ditanyakan. Langkah kaki pria itu terdengar melewati lorong. Laras menutup mulut dengan kedua tangan, menahan suaranya. Bahunya naik turun karena napasnya yang tergesa. Pria itu berjalan menuju kamarnya sendiri. Pintu kamar pria itu dibuka pelan. Ditutup. Lalu sunyi. Laras menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Hanya sunyi. Tidak ada suara langkah lagi. Ia perlahan bangkit, duduk di tepi ranjang, memandangi lampu kecil kamar yang terasa lebih redup dari biasanya, seolah pun merasakan ketakutannya.
Hidupnya beberapa hari ini terlalu sempurna. Terlalu tenang. Terlalu tidak masuk akal bagi seorang gadis pemulung yang sebelumnya harus tidur di sudut pasar. Dan kini, potongan kecil dari percakapan itu membuat semuanya terasa palsu. Terasa seperti topeng. Terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ia tinggali. Laras memeluk bantal kecil erat-erat. Air matanya akhirnya jatuh. Pelan. Tanpa suara. Ia tidak berani bertanya. Tidak malam ini. Namun benih kecurigaan telah tumbuh sangat cepat di hatinya. Ia merasakan sesuatu yang selama ini hanya ia tolak untuk ia lihat. Seseorang yang tinggal bersamanya. Seseorang yang ia panggil Kak Revan dengan tulus. Bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Mungkin, ia bukan kakaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di apartemen itu, Laras tidak merasa aman lagi. Ia tidur dalam ketakutan halus, memejamkan mata sambil berharap Allah menjaganya. Namun hatinya tahu, segalanya sudah mulai berubah. Pagi datang seperti biasa. Matahari menyelinap lewat celah tirai, memberi cahaya lembut ke kamar Laras. Namun di dalam dirinya, tidak ada yang terasa biasa. Malam tadi masih terputar jelas di kepalanya. Dia masih percaya kalau aku kakaknya. Laras memandang langit-langit kamar dengan mata kosong. Semalaman ia tidak tidur nyenyak. Begitu memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Nada dingin, cara bicara yang asing, kalimat yang seakan menyatakan bahwa hidupnya selama ini hanya permainan kepercayaan. Ia mengusap wajah, mencoba bangkit dari ranjang. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksa berdiri. Di depan cermin kecil, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi bibirnya dipaksa tersenyum. Ia tahu ia harus keluar dari kamar. Ia tahu ia harus bertemu pria itu. Ia tidak bisa pura-pura sakit hanya karena takut berhadapan dengan kenyataan. Laras menarik napas panjang. Allah, tolong kuatkan aku. Ia membuka pintu kamar. Aroma roti panggang sudah memenuhi ruangan. Suara piring dan sendok terdengar pelan dari arah dapur. Seperti biasa. Seperti beberapa pagi sebelumnya. Pria itu berdiri di dapur, membelakangi Laras, sedang mengoles selai di atas roti. Rambutnya rapi. Gerakannya tenang. Seolah tidak ada yang terjadi malam tadi. Padahal, Laras tahu, ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Pagi, Ras. Sapa pria itu tanpa menoleh. Laras terdiam sejenak. Kata, Ras. Itu kini terasa berbeda di telinganya. Bukan lagi terdengar seperti panggilan sayang kakak kepada adik. Lebih seperti panggilan yang sengaja dibuat agar mirip kebiasaan orang lain. Pagi, Kak. Jawab Laras pelan. Ia duduk di kursi makan. Di hadapannya sudah ada piring berisi roti panggang dan telur. Teh manis hangat mengepul. Wangi. Tidurmu nyenyak. Pertanyaan sederhana. Namun Laras merasa seperti diuji. Lumayan, Kak. Jawabnya singkat. Pria itu duduk di seberangnya, mengaduk minuman hangat di cangkirnya. Laras memperhatikan cara dia memegang sendok, cara dia mengaduk, cara dia menyesap minuman. Revan dulu minum cepat, kadang sampai tersedak. Pria ini minum perlahan, teratur, seperti seseorang yang sangat terbiasa mengontrol diri. Siang ini kakak keluar sebentar. Katanya, ada urusan kantor. Kantor apa? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Laras. Pria itu menatapnya sesaat. Sangat singkat. Namun cukup untuk membuat Laras merasa ia baru saja menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Kantor biasa. Perusahaan. Susah jelaskannya. Jawabnya tenang. Yang penting, pekerjaan kakak halal dan bisa buat kita hidup tenang. Jawaban itu terdengar rapi. Terlalu rapi. Seperti jawaban yang sudah disiapkan sejak lama. Laras menelan roti. Rasanya hambar. Ras, pria itu melanjutkan. Kalau ada yang kamu butuhkan, tulis saja. Nanti kakak beli. Laras mengangguk. Iya, Kak. Obrolan setelah itu berjalan seperti biasa. Tentang cuaca, tentang rencana belanja,
tentang baju yang belum disetrika. Namun di kepala Laras, semua itu terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih berat. Setiap kali pria itu bicara, Laras tidak hanya mendengar kata-katanya. Ia mendengar nada suaranya. Ia mencari celah. Ia mencari titik yang tidak cocok. Setelah sarapan, pria itu duduk di sofa dan membuka tas kerja hitamnya. Ia mengeluarkan laptop dan beberapa kertas. Laras berdiri di dapur, berpura-pura mencuci piring, tetapi matanya lebih sering melirik ke ruang tengah. Tas itu. Tas yang setiap hari dibawa. Tas yang tidak pernah ia tahu isinya. Laras memperhatikan ketika di antara tumpukan kertas, ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Kartu kecil berwarna abu-abu. Pria itu tidak sadar. Ia sibuk dengan layar laptop. Laras mendekat pelan, seolah ingin merapikan meja. "Kak, mau kopi?" "Boleh," jawabnya sambil mengetik. "Tidak usah manis." Laras mengangguk dan berbalik, tetapi diam-diam ia membungkuk dan meraih kartu kecil itu. Ia hanya membaca cepat. Satu baris saja. Nama. Bukan Revan. Bukan. Tulisan di kartu itu jelas. Nama. Ardian Falah. Jantung Laras seolah berhenti sedetik. Tangannya refleks menegakkan kartu itu, lalu mengembalikannya ke meja sebelum pria itu menoleh. Ia berjalan ke dapur dengan langkah goyah. Mengambil gelas, mengisi air panas, tetapi pikirannya melayang. Ardian, Ardian, Ardian. Nama itu terasa seperti kunci yang tiba-tiba muncul di tengah labirin kepalanya. Ia tidak tahu pintu mana yang bisa dibuka oleh nama itu. Namun ia tahu satu hal. Nama itu bukan Revan. Saat kembali ke ruang tengah dan menyerahkan kopi, tangannya sedikit bergetar. "Terima kasih, Ras," ucap pria itu. Ia tidak menyadari apapun. Atau mungkin pura-pura tidak menyadari. Laras tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa setiap detik bersama pria itu kini terasa seperti duduk di samping bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Hari berjalan seperti biasa. Mereka makan siang bersama. Pria itu menghabiskan sedikit lauk, lalu berkata sudah kenyang. Laras mengamati lagi. "Sakit perut kalau kebanyakan makan," katanya. Padahal Revan dulu suka makan banyak. Sore menjelang. Pria itu bersiap pergi. Laras berdiri di pintu, memperhatikan bagaimana ia memakai sepatu. Revan dulu selalu menekuk badan lama, membetulkan tali sepatu, mengeluh kalau sepatunya sempit. Pria ini, yang mengaku Revan, memakai sepatu dengan gerakan cepat dan tenang. Terlatih. Seperti orang kantoran yang terbiasa bergerak cekatan. "Kak," panggil Laras, tepat sebelum pria itu membuka pintu. Pria itu menoleh. "Ya." "Kalung kakak mana?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Seketika udara di antara mereka menegang. Laras bisa melihat jelas perubahan kecil pada wajah pria itu. Sangat cepat. Namun ia tidak salah lihat. Alisnya sedikit bertaut. Matanya berkedip sekali. Lalu senyum itu kembali dipaksa muncul. "Kalung." "Iya." Suara Laras melemah. "Kalung kayu yang kakak sayang. Yang ada huruf R kecilnya. Dulu kakak tidak pernah lepas." Pria itu menatap Laras lama. Senyum di wajahnya mengecil. "Oh, itu." Ia menghela napas pendek. "Hilang, Ras. Sudah lama." Jawabannya terdengar ringan. Namun bagi Laras, kalimat itu tidak membawa rasa apapun. Hanya seperti jawaban yang diambil dari mana saja, tanpa jejak emosi. Dan Laras sengaja berbohong. Kalung itu bukan inisial R, tapi S, inisial ibu mereka. Revan dulu sangat sayang kalung itu. Kalung itu dibuat oleh Laras sendiri. Ia yakin, jika hilang, Revan akan panik, marah, sedih, semua terasa di wajahnya. Pria ini hanya mengatakan hilang dan tidak menyangkal bahwa sebenarnya inisial S. Seperti membicarakan sendok plastik. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Laras. "Sudah, jangan dipikirkan. Benda bisa diganti," lanjut pria itu. Namun Laras sadar, kalung itu bukan sekadar benda.
Pintu apartemen akhirnya terbuka. Pria itu melangkah keluar. Nanti kakak pulang agak malam. Kunci pintu baik-baik. Jangan buka untuk orang lain. Laras mengangguk. Pintu tertutup. Hening. Suara langkah menjauh di lorong. Lalu hilang. Laras berdiri di tengah ruang tamu, memegang dadanya sendiri. Napasnya pendek. Ia menatap sekeliling apartemen. Dulu, ketika pria itu datang, semua ini terasa seperti keajaiban. Kini, semua ini terasa seperti panggung. Sofa yang rapi, meja makan yang bersih, rak yang kosong tanpa satupun foto. Kulkas yang berisi semua makanan kesukaannya, tetapi tidak satupun yang jelas-jelas milik Revan. Tidak ada baju lama Revan. Tidak ada jaket biru yang pernah ia pakai saat pergi dulu. Tidak ada kalung. Tidak ada sisa masa lalu. Seolah hidup Revan tidak pernah ada di apartemen ini. Seolah tempat ini baru diisi. Ketika Laras masuk, ia melangkah ke dapur, membuka lemari, memeriksa isi laci. Semua barang terasa baru. Tidak ada goresan yang menunjukkan lama digunakan. Tidak ada bekas tangan Revan. Di ruang tengah, ia membuka laci kecil yang ada di meja. Kosong. Ia membuka laci lain. Kosong. Ia membuka rak dekat televisi. Kosong. Semua kosong. Lebih kosong dari hati yang sudah lama berharap. Kenapa tidak ada apapun tentang Kak Revan di sini? Desisnya lirih. Ia tidak sedang bertanya kepada siapapun. Hanya kepada dirinya sendiri. Balik ke kamar. Laras duduk di lantai dan menarik lututnya. Ia memikirkan semua potongan yang berserakan. Cara bicara yang berbeda. Makanan yang tidak sama. Kenangan yang lupa. Kalung yang tidak ada. Nama lain di kartu. Dan suara telepon malam itu. Dia masih percaya kalau aku kakaknya. Laras menutup mata. Air mata mengalir pelan. Ia tidak lagi bisa menenangkan dirinya dengan kalimat, mungkin orang bisa berubah. Karena yang ia lihat bukan perubahan. Yang ia lihat adalah dua orang berbeda yang memakai satu wajah. Saat itulah, di tengah ruangan kecil yang hangat itu, Laras membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jika ia ingin tahu kebenaran, ia tidak bisa hanya diam di apartemen ini. Ia harus keluar. Mencari orang yang pernah membantu mencari Revan dulu. Mencari jejak yang pernah ia tinggalkan saat kehilangan kakaknya. Panti sosial. Petugas yang dulu mencatat laporan kehilangannya. Mungkin di sana ada jawaban. Atau setidaknya, ada sesuatu yang bisa menguatkan hatinya. Kalau benar dia Kak Revan, aku akan tenang, bisiknya lirih. Kalau tidak, aku tidak mau terus hidup dalam kebohongan. Ia mengusap air mata sampai kering. Napasnya mulai teratur. Laras belum tahu kapan harus berangkat. Belum tahu bagaimana caranya pergi tanpa membuat pria itu curiga. Namun satu hal pasti, hati Laras tidak lagi sama. Ia tidak lagi memandang pria itu hanya sebagai kakaknya. Ia memandangnya sebagai seseorang yang sedang menyembunyikan kebenaran besar. Dan sejak hari itu, setiap kali pria itu tersenyum, Laras mulai bertanya-tanya. Senyum itu, milik Revan, atau hanya pinjaman? Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara yang masuk dari celah jendela ruang tengah membawa dingin yang menusuk kulit. Meski matahari sudah tinggi, Laras duduk di kursi makan sambil memegang cangkir teh hangat. Tetapi tangannya gemetar halus. Tidurnya tidak benar. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kecil dari kehidupan yang selama ini ia terima tanpa bertanya. Nama lain di kartu. Kalung yang hilang begitu saja. Kenangan masa kecil yang tidak cocok. Cara bicara malam itu. Dan suara telepon dingin yang masih menggema. Dia masih percaya kalau aku kakaknya. Ia memejamkan mata. Berusaha agar napasnya tidak terlalu terdengar. Di seberangnya, pria itu sedang memotong roti panggang. Mereka tidak banyak bicara pagi itu. Entah karena pria itu terburu-buru atau karena hatinya juga sedang tidak tenang. Laras tidak tahu. Ras, kata pria itu tiba-tiba. Ya, jawab Laras cepat. Pria itu menatapnya sebentar. Wajahnya tenang seperti biasa. Terlalu tenang. Kakak pergi sebentar.
Ada urusan kantor yang tidak bisa ditunda. Berapa lama? Mungkin sampai sore. Kalau malam, kakak kabari. Laras mengangguk pelan, menelan sisa teh yang terasa tidak lagi hangat. Kunci pintu setelah kakak pergi. Jangan buka pintu kalau ada yang mengetuk. Iya. Pria itu berdiri, memasukkan dompet dan ponsel ke tas kerja hitamnya. Seperti biasa, gerakannya rapi dan cepat. Ia mengambil jaket yang tergantung di belakang pintu, lalu menatap Laras dengan senyum tipis. Aku pergi dulu. Jaga diri, Ras. Iya, Kak. Pintu tertutup. Dan seperti itulah keheningan yang sesungguhnya dimulai. Suara langkah pria itu di lorong terdengar pelan. Lalu suara lift terbuka. Setelah itu, sunyi. Laras berdiri di tengah ruang tamu, memegang pinggiran meja dengan tangan bergetar. Inilah waktunya. Kalau bukan sekarang, ia tidak akan pernah punya kesempatan. Ia menarik napas panjang. Sangat panjang. Sampai dadanya terasa penuh. Aku harus tahu kebenarannya, bisiknya. Ia masuk ke kamarnya dan mengganti baju. Ia memakai kaos sederhana warna pucat, celana longgar, dan jilbab polos yang ia beli saat belanja beberapa hari lalu. Ia memeriksa dompet kecilnya. Ada uang receh dan beberapa lembar uang yang cukup untuk naik angkot. Ia mengambil selembar kertas kecil. Di sana, tertulis alamat panti sosial. Kertas itu sudah lusuh. Ia simpan sejak setahun lalu ketika ia dan aparat panti sibuk mencari Revan yang tidak pulang. Tangannya meremas kertas itu. Allah, lindungi aku, ucapnya lirih. Ia berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka pintu perlahan, menengok ke kiri dan kanan lorong. Tidak ada siapapun. Lampunya kuning lembut, seperti selalu, tetapi hari ini cahaya itu terasa lebih dingin. Ia mengunci pintu apartemen dari luar, meniru persis seperti yang pria itu lakukan. Laras berjalan cepat ke arah lift. Saat pintu lift terbuka, ia masuk dan memencet tombol menuju lantai dasar. Suara lift yang turun perlahan membuat perutnya terasa naik turun. Ketika pintu lift terbuka, udara luar langsung menghantam wajahnya. Tidak seperti udara apartemen yang hangat dan teratur. Udara di lobi gedung terasa lebih riuh dan acak. Orang-orang berlalu lalang. Ada yang keluar masuk gedung, ada yang berbicara lewat ponsel, ada yang berjalan cepat. Laras menunduk, memeluk tas kecilnya erat-erat. Rasa takutnya muncul, bukan hanya karena ia keluar diam-diam, tetapi karena ia tidak pernah keluar dari gedung ini sendirian sejak tinggal bersama pria itu. Namun langkah itu adalah langkah yang harus ia ambil. Ia berjalan menuju halte kecil di dekat gedung. Setiap suara kendaraan membuatnya memejamkan mata sesaat. Ia tidak terbiasa lagi dengan kebisingan kota seperti ini. Ketika sebuah angkot berhenti, ia masuk dan duduk di pojok. Di dalam angkot, ia memeluk tas kecilnya erat seperti memeluk keberaniannya sendiri. Angkot berjalan pelan, berguncang di beberapa jalan yang rusak. Kota lalu berubah sedikit demi sedikit dari gedung tinggi menuju deretan toko kecil, warung, hingga pasar tradisional. Semuanya terasa jauh dari dunia nyaman yang ia tinggali beberapa minggu ini. Namun itulah dunia yang dikenal Laras. Dunia lamanya. Dunia yang tidak pernah berbohong padanya. Laras turun di dekat perempatan tua yang sangat ia hafal. Dari sini, ia tinggal berjalan beberapa menit menuju panti sosial. Setiap langkah mengingatkannya pada masa-masa ketika ia datang ke sini setiap minggu, membawa foto Revan, bertanya pada siapapun. Bu, Pak, lihat kakak saya tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang benar-benar bisa membantu. Ia selama beberapa bulan mulai setahun lalu. Sampai akhirnya dia menyerah beberapa bulan kemudian. Dan sekarang, ia kembali, dengan dada yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia berdiri di depan gerbang panti sosial. Bangunannya tidak banyak berubah. Cat dindingnya lebih pudar. Pohon-pohon di halaman masih berdiri tegak. Tempat ini terasa seperti waktu tidak banyak bergerak. Laras menelan ludah, menahan air mata yang mulai muncul. Ia melangkah masuk. Di dalam lobi,
Seorang wanita paruh baya sedang mencatat di atas buku besar. Rambutnya digulung rapi. Kacamata tipis bertengger di hidung. Laras mengenal wajah itu. Bu Rini. Wanita yang dulu selalu menyambutnya, memberi air minum gratis, dan memintanya duduk di kursi kecil sambil berkata pelan. Sabar ya, Laras. Kita cari sama-sama. Kini Bu Rini sedang menulis. Tidak menyadari bahwa gadis yang dulu sering menangis di sini sedang berdiri di hadapannya lagi. Laras melangkah mendekat. Bu. Suaranya kecil. Bu Rini berhenti menulis. Ia menoleh. Matanya melebar. Laras. Laras mengangguk pelan. Suara itu saja sudah cukup membuat hatinya runtuh. Bu Rini berdiri cepat, memegang kedua bahu Laras. Astaga. Nak, kamu kemana saja selama ini? Sudah lama sekali tidak ada kabarmu. Laras mencoba tersenyum, tetapi bibirnya bergetar. Saya baik, Bu. Bu Rini memandangi wajah Laras lama, seolah memastikan bahwa gadis kurus yang sering datang ke sini dulu benar-benar berdiri di depannya. Masuk. Nak, kita ke ruang belakang. Lebih tenang di sana. Laras mengangguk. Ia mengikuti langkah Bu Rini menyusuri lorong kecil yang ia hafal dengan sangat baik. Sampai mereka tiba di ruangan kecil dengan 2 kursi dan 1 meja kayu. Jendela kecil di dinding memberi cahaya natural yang lembut. Duduk, Nak, kata Bu Rini. Laras duduk. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Bu Rini duduk di seberangnya, menatapnya dengan mata penuh iba. Nak, kamu datang karena Kak Revan, ya? Kalimat itu membuat tenggorokan Laras tercekat. Ia mengangguk perlahan. Bu, saya mau tanya tentang Kak Revan lagi. Saya harus tahu sesuatu. Suara Laras pecah di akhir kalimat, dan Bu Rini menarik napas panjang. Tatapan wanita itu berubah. Lembut, namun berat. Seperti seseorang yang memegang kebenaran yang terlalu pahit untuk diberikan. Laras, katanya pelan. Kamu harus siap mendengar apapun yang akan ibu katakan. Laras mencengkeram lututnya. Air mata mulai mengumpul. Tetapi ia mengangguk. Aku siap, Bu. Meski hatinya belum tentu siap. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit. Suara kendaraan dari jalan raya di luar terdengar sangat jauh. Matahari yang masuk dari jendela tampak seperti cahaya palsu yang tidak mampu menghangatkan apapun. Laras duduk diam, menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya erat-erat. Seolah jika ia melepaskannya, dirinya akan runtuh dalam sekejap. Bu Rini duduk di hadapannya, memandangnya dengan mata yang mengerti kehilangan. Bibirnya terbuka pelan, tetapi sebelum ia bicara, ia menelan napas panjang. Laras. Sebenarnya laporan tentang kakakmu sudah masuk beberapa bulan lalu. Kata, laporan, saja sudah membuat dada Laras terasa sesak. Laporan apa, Bu? Tanyanya pelan, hampir tidak terdengar. Bu Rini tidak menjawab segera. Ia meraih map biru kusam dari rak kecil di samping meja. Map itu terlihat biasa saja, tetapi bagi Laras, map itu seperti membawa sesuatu yang sangat berat. Map itu dibuka. Kertas-kertas lama di dalamnya tersusun rapi. Beberapa sudah menguning. Beberapa terlihat baru. Semua berisi cerita yang selama ini Laras cari. Bu Rini menarik 1 lembar kertas. Ini laporan pertama. Dikirim oleh pihak kepolisian yang menemukan. Ia berhenti, menatap Laras. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Napasnya pendek. Menemukan siapa, Bu? Bu Rini menggenggam tangan Laras. Menemukan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri Revan. Laras menahan napas. Matanya berkaca-kaca. 3 bulan lalu. Lanjut Bu Rini dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Ada penemuan jenazah laki-laki yang tidak teridentifikasi di daerah yang sama dengan tempat kakakmu dilaporkan hilang. Laras menutup mulut dengan tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Salah satu masyarakat melihat itu dan melapor. Polisi mengirim foto barang-barang yang ditemukan di lokasi kepada kami, karena kami pernah mengajukan laporan orang hilang atas nama Revan. Bu Rini meraih lembar foto kecil di dalam map.
Laras memejamkan mata. Ia tidak siap. Tapi kami harus memastikan, Nak. Laras tetap diam. Hanya napasnya yang terdengar tersendat. Bu Rini meletakkan foto itu perlahan di meja. Di foto itu, ada jaket biru yang sangat Laras kenali. Jaket yang Revan selalu pakai saat memulung bersama. Jaket yang masih ia cuci manual dengan sabun colek dulu. Jaket dengan kantong robek di bagian dalam. Jaket Revan. Laras menangis begitu saja. Dadanya terguncang hebat. Tidak. Bu, tidak. Itu jaket Kak Revan. Tidak. Tangannya mencoba meraih foto itu. Tetapi jatuh saat ia menyentuhnya. Air matanya jatuh mengenai meja. Laras. Suara Bu Rini pecah. Kami menunggu beberapa hari, berharap ada kesalahan identitas. Tapi dari semua ciri, dari laporan terakhir, dari barang-barang yang dibawa, semuanya mengarah ke satu orang. Laras menggeleng keras. Tidak mungkin. Revan sudah pulang. Revan menjemputnya. Revan memasakkannya makanan. Revan membawanya ke apartemen besar. Revan menatapnya dengan tatapan lembut. Tetapi ingatan itu sekarang terasa seperti kaca retak yang pelan-pelan hancur. Tidak mungkin itu Kak Revan. Bu, Kak Revan sekarang hidup bersama saya. Dia jemput saya. Dia bilang dia kerja keras. Dia. Laras berhenti bicara. Suaranya mati. Tenggorokannya seperti terkunci. Bu Rini mengusap punggung tangannya lembut. Nak. Ibu tahu kamu ingin percaya itu. Laras menunduk. Bahunya bergetar. Tapi Revan sudah ditemukan 3 bulan lalu. Dan dia. Ia menelan air mata. Dia dalam kondisi meninggal. Laras jatuh berlutut di samping meja. Tangannya menutup wajah. Hatinya hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak bisa disatukan lagi. Tangisnya bukan hanya keras. Tetapi juga penuh luka. Penuh kehilangan yang datang 2 kali dalam satu hidup. Kak Revan. Kak Revan mana? Kak Revan, kenapa pergi sendiri? Bu Rini membiarkan Laras menangis. Karena tidak ada kata yang bisa mengurangi rasa sakit itu. Tidak ada penjelasan yang bisa membuat kabar itu terdengar lebih lembut. Setelah beberapa menit, ketika tangis Laras mulai melemah, Bu Rini melanjutkan. Laras, ada satu hal lagi. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya jatuh satu-satu. Matanya merah. Kami tidak tahu bagaimana Revan meninggal. Tapi dari saksi-saksi dan laporan medis, diketahui bahwa Revan tidak mati dalam kecelakaan. Laras mengerutkan kening. Dadanya terasa semakin sakit. Dia meninggal karena berusaha menolong seseorang. Laras terdiam. Hening, sini. Menolong siapa? Suaranya serak. Bu Rini menggeleng pelan. Kami tidak tahu nama lengkap orang itu. Yang jelas, ada inisial di berkas medis yang dikirim ke kami saat penyidikan. Inisial apa? Bu Rini membuka satu lembar lain. A dan F. Laras menelan ludah. A dan F. Seperti Ardian. Falah. Nama yang pernah ia lihat di kartu kecil. Nama yang tidak pernah ia dengar dari pria yang tinggal bersamanya. Kami hanya tahu satu hal, lanjut Bu Rini. Revan melindungi orang itu dari sekelompok orang yang mengejarnya. Ketika orang itu bersembunyi, Revan berdiri di depan dan menerima pukulan yang seharusnya bukan untuk dirinya. Laras memejamkan mata erat-erat. Air matanya mengalir tanpa hentinya. Orang itu selamat. Dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah sadar, dia menghilang. Tidak pernah ada catatan lanjutan. Tidak ada identitas jelas. Tidak ada yang tahu siapa dia. Laras mengingat nama itu lagi. Ardian Falah. AF. Sosok dengan wajah Revan. Yang memanggilnya Ras. Yang membuatnya makan. Yang memberinya tempat tinggal. Yang membuatnya percaya bahwa ia tidak sendiri lagi. Perlahan, Laras berdiri. Kakinya gemetar. Bu, kalau Revan sudah meninggal, kalau dia tidak kembali, kalau dia sudah pergi. Suara Laras hilang sebelum kalimatnya selesai. Bu Rini menatapnya dengan penuh iba. Laras,
Kalau itu benar. Laras menggigit bibir sampai terasa asin. Kalau begitu. Ia menarik napas pendek. Dadanya tercekik. Siapa yang tinggal sama saya sekarang? Pertanyaan itu, meski keluar pelan, mengguncang ruangan seperti gempa kecil. Siapa? Ulang Laras. Siapa yang mengaku sebagai Kak Revan? Bu Rini menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara sangat lembut, namun menyayat. Ibu tidak tahu, Nak. Laras menutup wajahnya. Kenyataannya tidak bisa ditolak lagi. Pria di apartemen itu. Bukan Revan. Tidak pernah Revan. Revan, sudah tidak ada. Dan seseorang memakai wajahnya. Seseorang memakai namanya. Seseorang mendekatinya dengan kebohongan. Tangannya menutup mulut. Napasnya tersengal. Ia merasa dinding ruangan menekan dadanya. Ia merasa seluruh dunia berpindah tempat. Ia merasa dirinya tersesat di ruang yang bukan miliknya. Namun ada satu hal yang sangat jelas. Ia harus pulang. Ia harus menanyakan semuanya. Ia harus melihat mata pria itu dan mendengar pengakuan yang selama ini ia tidak berani tanyakan. Laras menghapus air matanya. Ia berdiri dengan kaki yang lemah. Bu, terima kasih. Bu Rini memegang lengannya. Kamu tidak sendiri, Nak. Laras menggeleng pelan. Tapi saya harus pulang. Ia berjalan keluar panti sosial dengan langkah gontai. Dunia terasa kabur. Udara terasa dingin. Suara kendaraan terdengar jauh sekali. Namun satu kalimat terus berputar dalam kepalanya. Jika begitu, siapa pria yang tinggal denganku selama ini? Dan mengapa? Ia memakai wajah Revan. Laras berjalan menembus angin sore, menuju angkot, menuju perjalanan yang hanya berisi satu hal. Kebenaran yang menunggunya di depan pintu apartemen. Sore hampir habis ketika Laras turun dari angkot. Langit berwarna jingga pucat, seperti sedang menyimpan sesuatu yang berat. Suara mesin kendaraan, klakson, dan teriakan pedagang sayur di pinggir jalan terdengar samar. Semua itu terasa jauh dari dunia kecil yang kini bergetar di dalam dirinya. Tangannya menggenggam tas kecil erat-erat. Nafasnya pendek. Pikirannya dipenuhi satu kalimat yang ia dengar dari Bu Rini. Revan sudah meninggal. 3 bulan lalu. Ia tidak bisa merasakan kakinya melangkah. Tidak bisa benar-benar mendengar suara orang di sekeliling. Yang ia rasakan hanyalah denyut jantungnya sendiri. Keras, tidak teratur. Seperti sedang berusaha menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Ketika gedung apartemen itu tampak di depan mata, Laras menelan ludah keras. Bangunan tinggi itu, yang sebelumnya ia anggap sebagai tempat perlindungan, kini tampak seperti dinding besar yang menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Ia masuk ke dalam lobi. Udara di dalam terasa dingin dan berat. Setiap langkah di lantai marmer terdengar jelas, seperti gema kecil yang mengikuti bayangan ketakutannya. Lift terbuka pelan. Laras melangkah masuk. Pintu lift menutup. Dan untuk pertama kalinya selama ia tinggal di gedung itu, ia merasa lift itu bergerak terlalu cepat dan terlalu lambat pada saat yang sama. Ding! Pintu terbuka. Lorong panjang itu menyambutnya. Lampu-lampu kuning di langit-langit memberikan cahaya yang lembut. Tetapi hari ini cahaya itu terasa seperti pisau yang menyingkap semuanya. Laras berjalan mendekati pintu apartemennya. Tangannya gemetar. Nafasnya nyaris tidak terdengar. Ia tidak tahu apakah pria itu sudah pulang. Namun hatinya memberi tanda bahwa sesuatu menunggunya di balik pintu itu. Tangan kecilnya menggenggam gagang pintu. Ia memutarnya perlahan. Pintu terbuka. Dan di sana, pria itu duduk di sofa ruang tengah. Tidak menonton televisi. Tidak memegang ponsel. Tidak melakukan apapun. Hanya duduk. Menunggu. Lampu ruang tengah menyinari wajahnya dengan lembut. Tetapi mata pria itu tampak kosong. Seolah tidak tidur selama beberapa hari. Laras berdiri di ambang pintu. Pria itu menoleh. Hening menyelimuti ruangan. Lalu, dengan suara yang tidak bisa disembunyikan lagi kelelahannya, pria itu berkata pelan, "Jadi kamu sudah tahu." Nadanya tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh kepura-puraan. Tidak lagi seperti Revan.
Tidak ada yang berusaha menutupi apapun. Hanya kebenaran yang akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Laras tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu di belakangnya. Perlahan, seolah suara sedikit saja bisa membuat dirinya runtuh. Pria itu berdiri. Langkahnya pelan, penuh hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di atas kaca rapuh. Namaku. Ia menelan napas. Bukan Revan. Laras menahan air mata yang naik begitu cepat. Aku tahu. Suaranya pecah. Pria itu mengangguk. Ia tidak mencoba mendekati Laras. Ia berdiri beberapa langkah jauh, memberi ruang seolah tahu Laras butuh jarak. Namaku Ardian. Nama itu terdengar asing dan akrab pada saat yang sama. Nama yang Laras lihat di kartu ID. Nama yang muncul di laporan panti sosial. Nama yang menjadi inisial seseorang yang Revan lindungi. Ardian. Ulang Laras. Suaranya bergetar. Air mata jatuh satu-satu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu pakai wajah itu? Kenapa kamu mengaku sebagai Kak Revan? Ardian menutup mata. 2 detik. 3 detik. Saat ia membuka mata lagi, kilauan air muncul di sudut matanya. Karena aku orang terakhir yang bersamanya, katanya dengan suara pecah. Orang terakhir yang melihat dia hidup. Laras memegang dadanya. Segalanya terasa sesak. Aku berutang nyawa padanya. Ardian berjalan pelan ke arah meja, meletakkan tasnya seolah beban di dalamnya sudah terlalu berat untuk dipikul. Suara Ardian mulai gemetar. 3 bulan lalu, aku dikejar oleh orang-orang yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu kemana harus lari. Tubuhku penuh luka. Nafasku hampir habis. Mereka ingin aku mati. Laras membeku. Suaranya tidak keluar. Ardian melanjutkan dengan lirih. Aku jatuh di pinggir jalan. Sudah tidak kuat berdiri. Dan saat itu, seseorang menolongku. Laras menutup mulutnya. Mencoba menahan tangis. Dia menarik aku ke tempat yang lebih aman. Menutupi tubuhku dengan dirinya sendiri. Dia berdiri di depan. Dia kena pukul yang seharusnya untukku. Ardian menunduk dalam-dalam. Dia kakakmu. Laras terisak. Punggungnya bergetar halus. Kakakmu menyuruhku lari. Tapi aku terlalu takut. Aku hanya bisa sembunyi, melihat dia dipukul, diseret, ditinggalkan. Suaranya hancur sepenuhnya. Aku dibawa ke rumah sakit. Tapi dia tidak sempat diselamatkan. Laras. Dia tidak bertahan. Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. Kenapa? Kenapa Kak Revan menolong kamu? Ardian menggeleng pelan. Karena dia orang baik. Karena dia tidak bisa melihat orang kesusahan. Karena dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tidak peduli aku siapa. Ardian menghela napas panjang. Sangat panjang. Dan aku hidup. Kalimat itu keluar dengan sangat berat. Seolah setiap huruf menusuk dadanya sendiri. Aku hidup. Dia tidak. Laras menggesek pipinya. Air matanya tidak berhenti. Aku tidak bisa kembali ke hidup lamaku, lanjut Ardian. Aku diburu. Aku lari dari kota ke kota. Aku sembunyi. Namun setiap malam, aku memikirkan dia. Ia menunduk. Kedua bahunya bergetar. Di sakunya, waktu itu, ada foto kamu. Laras terkejut. Tubuhnya serasa berhenti. Foto kamu yang masih kecil, memegang karung, tersenyum meski hidup kalian susah. Di belakang foto itu, ada tulisan kecil. Ardian menatap Laras. Tatapannya penuh luka. Tulisan itu bilang, aku janji akan pulang untukmu, Ras. Laras langsung menutup wajahnya, menangis semakin keras. Waktu aku membaca itu, suara Ardian pecah. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian di dunia ini. Ia berdiri, berjalan pelan, lalu berlutut. Aku cari kamu, Laras. Air matanya akhirnya jatuh. Aku datang ke berbagai tempat, tapi aku tak tahu kamu tinggal di mana. Ardian menunduk lebih dalam.
Aku menghabiskan 3 bulan hanya untuk mengumpulkan keberanian. Mengumpulkan lebih banyak uang. Menjauh dari orang-orang yang ingin membunuhku. Dan ketika aku akhirnya menemukanmu. Ia menatap Laras dengan mata merah. Aku pengecut. Laras mengusap pipinya. Terisak. Aku takut kalau aku datang sebagai diriku sendiri. Kamu akan menolak aku. Kamu akan membenciku. Kamu akan bilang bahwa aku penyebab dia mati. Ardian memalingkan wajah. Suaranya seperti patah. Dan kamu benar. Aku penyebab dia mati. Laras menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Itu sebabnya, lanjut Ardian pelan. Aku memakai namanya. Aku memakai kenanganmu. Aku memakai wajah ini. Bukan karena aku mau menggantikan dia. Ia menunduk dalam-dalam. Bersimpuh. Aku hanya ingin menebus penyesalanku. Meski aku tahu, aku tidak pantas. Hening panjang merayap di ruangan. Laras memandangnya, di tengah air mata, dengan hati yang hancur dan bingung. Ia mundur beberapa langkah, mengambil napas, lalu berlari kecil ke pintu. Ardian berdiri refleks, tetapi ia tidak mengejar. Ia tidak berani. Ia hanya membiarkan Laras pergi. Laras membuka pintu apartemen dengan tangan gemetar. Ia keluar, menutup pintu, bersandar di dinding lorong sambil menangis dalam diam. Semua terasa runtuh. Semua terasa salah. Semua terasa tidak benar. Namun di tengah suaranya yang pecah, satu kenangan muncul dari masa kecil. Suara Revan. Kalau seseorang benar-benar menyesal, beri dia kesempatan kedua. Laras menutup mata, membiarkan air mata terakhir jatuh. Ia menarik napas panjang, sangat panjang, sampai dadanya sesak. Lalu, dengan langkah perlahan, ia kembali ke pintu apartemen. Tangannya terangkat. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, dan cerita berhenti sebelum pintu dibuka. Cerita bersambung. Sahabat. Itulah kisah yang membawa Laras pada titik paling rapuh dalam hidupnya. Dari harapan yang terbit tiba-tiba, hingga kebenaran yang menghancurkan hatinya dalam semalam. Ardian sudah mengaku. Semua luka masa lalu sudah dibuka tanpa disembunyikan. Dan Laras, dengan mata penuh air mata, berjalan meninggalkan apartemen itu. Hanya untuk berhenti kembali di depan pintu. Ketukan kecil yang ia berikan membuat dunia seolah sunyi. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih terluka malam itu. Laras, atau pria yang berusaha menebus dosa yang bukan milik dirinya. Dan disitulah, cerita ini berhenti. Bukan berakhir. Hanya berhenti. Karena perjalanan Laras baru saja dimulai. Sahabat semua, cerita ini belum selesai. Masih ada kebenaran yang belum terungkap. Masa lalu yang belum dibuka. Dan takdir yang belum saling menemukan. Tunggu bagian selanjutnya besok. Kisah yang akan menjawab pintu mana yang sebenarnya dibuka oleh Laras malam itu. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita Laras berikutnya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.